Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Fadilah. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai syarat batas elektrostatika. Nah, yang pertama adalah kita butuh suatu ini. Di sini ada suatu pillbox atau pillbox ada suatu permukaannya di mana di permukaan itu ada pillbox, di mana pillbox itu ada permukaan yang ditembus oleh medan listrik. Di sini tuh ada medan listrik yang masuk di bawah kan keluar dari medan listrik keluar dari medan listrik yang di atas. Nah, ini di hukum itu menyatakan bahwa integral tertutup EDA sama dengan 1 per epsilon 0 dikali Q terlingkupi, yang mana akan sama dengan 1 per epsilon 0 sigma A. Nah, jika epsilon sampai 0, maka S jajar atas sama dengan S jajar atas A sama dengan dikurang S jajar bawah A sama dengan sigma per epsilon 0 kali A, di mana E atas dikurang E bawah sama dengan sigma sama epsilon A. Nah, komponen normal medan listrik pada suatu bidang batas bersifat diskontinus sebesar sigma per epsilon A. Maka akan kita sedikit bahwa sifat komponen tangensial medan listrik pada bidang statis. Nah, yang pertama adalah berdasarkan rumus. Kita ambil dulu rumus dari flux listrik, di mana flux kita adalah rumusnya seperti ini, integral tertutup S EDN sama dengan 0, di mana jika E ini sama dengan sigma atau epsilon sama dengan 0, maka S jajar atas ini dengan di S jajar atas L dikurang S jajar bawah L dengan 0, maka E atas sama dengan S jajar bawah sama dengan bawah. Komponen tangensial medan listrik pada suatu bidang batas bersifat seperti ini. Nah, kondisi batas persamaan yang jadi kabel kedua tadi dapat dikomunikasikan sebagai berikut. Ini adalah E3 lurus atas dan E3 lurus dengan sigma epsilon 0, sigma per epsilon 0, dan S jajar atas dikurangkan S jajar bawah sama dengan 0. Ya, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini, di mana E atas dikurang E bawah sama dengan sigma per epsilon 0 kali dengan N. Nah, bisa kita lihat jika ada terdapat suatu bidang dan ditembus oleh medan listrik seperti berikut, di mana misalnya ada medan listrik yang berbentuk seperti ini, maka akan kita dapatkan, jadi kita ambil dulu misalnya S sudah turun atas sama dengan sigma per epsilon 0, di mana E atas min E bawah sama dengan entropy per sigma per epsilon 0 dikali entropy, di mana yang medan listrik sejajar atas dikurang medan sejajar bawah sama dengan 0, dan medan listrik sejajar atas dikurang medan listrik sejajar bawah kali dengan utopi sama dengan 0 kali utopi, di mana akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ketika dikurangkan seperti E atas, maka E atas min, lalu ketika dipersamakan akan mendapatkan seperti ini, seperti ini. E atas min N bersama dengan medan listrik atas, medan listrik sejajar atas dikali entropy ditambah medan listrik sejajar atas dari kali M utopi dikurang E sejajar atas E tegak lurus bawah entropy ditambah E sejajar bawah dikali utopi, yang akan sama dengan sigma per epsilon 0 dikali entropy ditambah O ditambah 0 dikali utopi, di mana akan menghasilkan E atas medan listrik atas dikurang medan listrik bawah sama dengan sigma per epsilon 0 dikali entropy. Nah, ini adalah yang akan disebut dari gambar ini. Nah, kondisi batas potensial listrik pada bidang batas, dan misalnya terdapat potensial listrik V, di mana potensial listrik seperti ini di bidang seperti ini, maka didapatkan V atas dikurang V bawah sama dengan min integral dari A per A ke B sama dengan EDL, di mana karena DL sama 0, maka V atas min V bawah sama dengan 0, sehingga V atas sama dengan V bawah, maka potensialnya akan sama di bagian atas maupun di bawah. Nah, kita bisa masuk ke dalam soal. Nah, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama itu suatu bidang batas juga, tabel 3 mengandung semua sigma serba sama. Apa kemudian yang lalu pertanyaan itu tentukan medan listrik yang dihasilkan. Jadi itulah akan memenuhi syarat batas
coba jawab di pertanyaan pertama, di mana nih di sini kita gambarkan ada luas gambar seperti ini, di mana ada E bawah, ke atas. Nah, kita cari Q-lingkupnya apa gitu. Q-lingkupnya sama dengan sigma A, di mana kita masukkan ke dalam rumus metode di permukaan, sama dengan EDA sama dengan E K DAK plus E min K min DAK. Nah, yang kemudian persamaannya ini kita buat lagi seperti ini. Lalu karena ini sama, kita dari sini ini kita rubah menjadi seperti ini, yang akan menghasilkan integral dari EDA yang di permukaan ya, akan menghasilkan ini EDA dan EDA yang akan menjadi 2 plus EDA. Nah, yang akan menghasilkan 2 mutlak E sama dengan A. Nah, untuk hukum Gauss, kita sudah mengetahui hukum Gauss itu adalah sama dengan permukaan EDA sama dengan 1 per epsilon dikali Q-lingkupi, di mana EDA ini akan kita samakan dengan yang sebelumnya, yaitu 2 M mutlak sama A 1 per epsilon 0 dikali sigma A. Nah, ini ketika kita pindahkan, yang akan menghasilkan seperti ini. M mutlak sama 1 per 2 epsilon 0 dikali sigma, yang kemudian akan kita dapatkan untuk mendapatkan medan listriknya, yaitu E sama dengan 1 per 2 epsilon 0 dikalikan sigma dikalikan topi, di mana topi merupakan vektor satuan normal suatu bidang. Nah, yang kedua, 1B nih, itu seperti 1B, ketika apa yang memenuhi syarat batas elektronikanya. Nah, batas elektronik ini kita sudah tahu adalah E-nya. Dan ini kita ketahui bahwa E atas itu 1 per 2 epsilon 0 kali sigma n topi, di mana lalu E bawahnya adalah min 2 per epsilon 0 kali sigma n topi, yang mana ketika kita masukkan rumus E atas dikurang E bawah, maka menghasilkan kesamaan seperti ini, yang kemudian kita yang akan menghasilkan E atas min E bawah sama dengan sigma per epsilon 0 kali n topi. Nah, hal ini membuktikan bahwa memenuhi syarat batas elektrostatistika. Nah, masuk ke soal nomor 2. Apa sih soal nomor 2? Soal nomor 2 itu merupakan terdapat sebuah kulit silinder nih, panjang-panjang jarinya mengandung muatan panjang jari R mengandung muatan sebesar sigma serba sama homogen. Yang pertama adalah tentukan medan listrik di luar dan di dalam silinder. Sekitar apa yang memenuhi syarat batas elektrostatistikanya. Nah, untuk 2A nih, kita akan mencari di luar, kita akan mengetahui pertama-tama di luar silinder dulu. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah sigma EDA, sigma tutup apa sih namanya integral tertutup dari EDA sama dengan mutlak integral tutup EDA yang akan menghasilkan mutlak E sama dengan 2 pi SL. 2 pi SL yang di mana Q-lingkupinya akan menghasilkan sigma 2 pi RL. Nah, kita ketahui hukum dari hukum Gauss seperti ini sudah kita sebelumnya, maka yang di luarnya persamaan dari di luar ini kita masukkan dalam ini, lalu akan menghasilkan E luar sama 2 pi SL sama dengan Q-nya juga kita ubah jadi seperti ini, maka menghasilkan sigma 2 pi RL per epsilon 0 yang kemudian kita hitung, ini kita pindah luaskan dan akan menghasilkan E luar mutlak sama dengan sigma R per epsilon 0 dikali S, yang mana akan menghasilkan medan listrik luar yang akan sama dengan sigma R per epsilon 0 dikali S dikalikan S topi. Nah, ini adalah persamaannya untuk di dalam di luar silinder. Nah, lalu selanjutnya di dalam silinder, maka di dalam silinder itu Q-lingkupnya sama dengan 0. Karena Q-lingkupnya sama dengan 0, maka EDA-nya karena persamaan itu adalah permukaannya persamaan integral untuk EDA dikali 1 per epsilon 0 kali Q-lingkup, karena Q-lingkupnya 0, maka ini akan menghasilkan 0, maka E dalamnya atau medan listrik di dalam silinder akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah yang kedua B untuk membuktikan syarat batas elektrostatistika. Nah, kita cari lagi delta E-nya akan menghasilkan E luar dikurang E dalam sama dengan ini sigma per epsilon S per N dikali S topi, yang maka tepat di permukaan N, ketika tepat di permukaan N, maka akan menghasilkan ini sama seperti ini. Lalu ketika sigma ini sigma apa sih delta S L luar dengan E dalam, maka akan menghasilkan ini kita coretkan F per F, itu akan menghasilkan ini apa namanya persamaan seperti
sigma per epsilon naught dikali S delta yang merupakan memenuhi syarat batas elektrostatika. Nah, lalu selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 itu untuk membahas kasus yang terjadi di kulit bola bermuatan besar bersama atau sigma berjari-jari R dinyatakan dengan hal-hal seperti berikut. Di mana tuliskan medan listrik di luar di dalam bola, lalu tuliskan potensial listrik di luar dan di dalam bola. Sedikala apakah yang memenuhi syarat batas elektrostatika? Nah, untuk pertama kita jawab dengan 3A, di luar listrik dan di dalam bola. Ini sama saja kurang lebih sama yang seperti sebelumnya. Namun yang akan berbeda adalah ini adalah akan masukkan R kuadrat, jadi akan E luar akan dengan sigma R kuadrat epsilon dibagi epsilon 0 R kuadrat ke R topi E dalam epsilon 0, dan jawaban yang keduanya adalah di luar, potensial luarnya adalah sama sigma R kuadrat per epsilon 0 kali R, di dalamnya adalah sigma R per epsilon 0. Nah, selanjutnya adalah apa yang kita akan mencari untuk di jawaban nomor bagian C. Bagian nomor C itu pertama kita ketahui bahwa untuk mencari delta E atau E luar minus dalam akan menghasilkan sigma R kuadrat per epsilon 0 per R kuadrat dikali R topi. Nah, kemudian karena kita cari di tempat di permukaan R yang karena itu permukaan R-nya, maka R-nya akan sama dengan R bawahnya, maka kemudian R kuadrat besar, maka akan menghasilkan sigma R kuadrat per epsilon 0 R kuadrat per R aksen, yang mana ini akan bisa dicoret dan akan menghasilkan sigma per epsilon 0 dikali R topi. Nah, ini juga memenuhi syarat batas elektrostatika. Nah, untuk yang kedua itu adalah untuk potensi listriknya nih. Potensi listriknya adalah sigma V akan didapat sendiri di luar minus di dalam, yang akan dari sigma R kuadrat per epsilon 0 R dikurang sigma R kuadrat sigma R per epsilon 0. Nah, untuk di tempat permukaan R, karena di tempat permukaan R, maka kita R kecilnya kita rubah jadi L besar, yang kemudian dikurangkan, yang akan menghasilkan 0. Nah, karena hasil dari delta V-nya itu sama 0, nggak dapat sama dengan 0, maka hal ini membuktikan bahwa persamaan ini tuh memenuhi syarat batas elektrostatistika, atau kasus ini tuh memenuhi syarat batas elektrostatistika. Nah, mungkin sekian saja mengenai syarat batas elektrostatistika. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.